Setelah sebelumnya kita membahas tentang penaklukan Yerusalem dan Perang Hattin, banyak negara Kristen di Eropa yang memulai perjalanan mereka untuk meneruskan panggilan Perang Salib ketiga yang diserukan oleh Paus Agung Gregorius ke-8. Raja Richard dari Inggris dan Raja Philip dari Prancis berlayar menuju Tanah Suci melalui jalur laut, sedangkan Kaisar Frederick Barbarossa berbaris melewati jalur yang sebelumnya digunakan untuk Perang Salib kedua, hingga pada akhirnya dia sampai di daratan Anatolia. Sementara itu di Levan, Saladin membebaskan Raja Guy dengan sumpah bahwa dia tidak akan lagi mengangkat senjata melawan Saladin, sebuah sumpah yang nantinya akan dia khianati. Setelah Guy dibebaskan oleh Saladin, dia pergi ke Tripoli dan mengumpulkan kembali pasukannya. Kemudian dia bergerak menuju Tyre, yang merupakan kota yang tersisa dari kerajaan Yerusalem yang sebelumnya menjadi miliknya. Dan ketika dia tiba, Guy meminta untuk diterima sebagai raja di kota tersebut. Akan tetapi Konrad de Montferrat menolak dan menyatakan bahwa dia akan mempertahankan kota itu sampai tentara salib tiba. Dia berpendapat bahwa Guy sudah tidak memiliki legitimasi lagi untuk memimpin Tyre setelah sebelumnya dia dan pasukannya telah dihancurkan pada pertempuran Hattin. Namun Guy tidak menyerah begitu saja. Dia tetap tinggal di luar benteng selama beberapa bulan sambil terus bernegosiasi dengan Konrad. Namun upayanya tersebut nampaknya tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lalu dia mengerahkan pasukannya berbaris menuju Acre untuk merebut kembali kota tersebut dari tangan Saladin dan ingin mendirikan basis kekuatannya di sana. Guy tiba di Acre pada tanggal 28 Agustus tahun 1189. Garnisun Muslim saat itu tidak menganggap hal ini sebagai ancaman dikarenakan Guy hanya membawa pasukan yang berjumlah sekitar 9.000 orang. Namun sejak kekalahannya di Hattin, Guy rupanya sudah belajar dari kekalahannya tersebut. Dia berkemah di posisi yang kuat di dekat Bukit Torun, di mana dia memiliki pertahanan alami yang dapat dengan jelas melihat ke arah kota Acre dan daratan di sekitarnya. Dan sekarang Guy telah siap untuk mengepung kota Acre. Sementara itu Saladin yang mendengar kabar bahwa Guy sedang mengepung kota Acre. Saladin berangkat dari Kastil Belfort bersama dengan para pasukannya. Dia mengumpulkan banyak tentara tambahan dari seluruh dinastinya untuk membantunya menyerang pasukan Guy. Orang-orang dari seluruh Mesir dan Suriah segera berbondong-bondong mendatangi panggilan sang sultan. Serangan pertama terjadi pada tanggal 30 Agustus. Ketika pasukan Kristen tiba-tiba menyerang dengan menggunakan tangga dan hampir berhasil merebut benteng tersebut dikarenakan penjaga kota yang terkejut dengan serangan tentara salib. Di tengah pertempuran yang berkecamuk, pengintai Saladin tiba di dekat Acre. Guy yang khawatir akan diserang dari belakang memutuskan untuk mundur kembali ke tenda miliknya. Dan beberapa hari berikutnya, Saladin tiba bersama pasukan utamanya dan berkemah di belakang tentara salib. Melihat hal ini, harapan pasukan Kristen untuk menguasai kota itu pun kandas. Sekarang mereka juga dihadapkan dengan kondisi yang kurang menguntungkan karena berpotensi dengan pertempuran di dua front. Namun keberuntungan berpihak pada Guy ketika armada bala bantuan dari barat mulai berdatangan dengan 50 kapal yang mengangkut sekitar 14.000 orang dari Denmark, Frisia, Prancis, dan Flanders, lalu bergabung dengan pasukan tentara salib di bawah pimpinan James of Avesnes. Bahkan mereka juga dibantu oleh bala bantuan dari Tyre yang dipimpin oleh Konrad de Montferrat, yang sebelumnya sempat berselisih dengan Guy de Lusignan.
Pada tanggal 15 September tahun 1189, Saladin melancarkan serangan ke arah tentara salib sebelum bala bantuan dari barat semakin bertambah. Dia berharap dapat menerobos pengepungan dan masuk menuju kota Acre. Pertempuran terus berkecamuk selama 2 hari, namun Saladin tidak mampu menembus garis pertahanan tentara salib, sehingga dia memilih untuk mundur dan memperluas garis pertahanannya sendiri dan memilih untuk mengepung pasukan tentara salib. Namun bala bantuan Kristen terus berdatangan melalui laut secara berkala. Kapal-kapal tersebut membawa kayu untuk membangun alat pengepungan guna menghancurkan tembok Acre. Berita yang lebih mengkhawatirkan lagi datang kepada Saladin ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Romawi Suci Frederick Barbarossa telah mencapai Konstantinopel pada bulan Agustus tahun 1189 dengan pasukan yang dilaporkan berjumlah 200.000 pasukan. Walaupun jumlah pasukan Romawi Suci yang sebenarnya tidak sebanyak itu, tapi rumor bahwa pasukan yang luar biasa besar itu membuat Saladin sangat khawatir. Sultan Saladin segera mengirim surat kepada para emir dan khalifah di seluruh negeri Muslim untuk mengirimkan pasukan mereka dalam upaya melawan ancaman ini. Namun dia gagal mendapatkan bala bantuan tambahan. Dan yang lebih buruk lagi, beberapa emir meninggalkan kemah Muslim untuk bersiap mempertahankan tanah air mereka sendiri menghadapi pasukan Barbarossa. Dengan terus bertambahnya jumlah pasukan tentara salib, kepercayaan diri mereka untuk mengalahkan pasukan Muslim semakin meningkat. Guy memilih untuk menyerang barisan Saladin pada hari Rabu tanggal 4 Oktober dengan tujuan untuk menghancurkan dan mengusir pasukan Saladin. Pasukan salib berbaris dalam 3 barisan dengan pemanah di baris pertama, infanteri di baris kedua, dan kavaleri di baris ketiga. Konrad de Montferrat memimpin sayap kiri dengan sebagian besar pasukannya diisi oleh orang-orang Italia. Sayap kanan melebar hingga ke Sungai Belos yang dipimpin oleh Guy de Lusignan bersama para kesatria Hospitaller. Sedangkan pasukan tengah dipimpin oleh Andrew of Brienne bersama dengan Grand Master Templar Gerard de Ridford dengan para pasukan Templarnya. Pertempuran dimulai ketika tentara salib menyerbu barisan depan pasukan Saladin yang diawali dengan hujan panah oleh kedua belah pihak dan perang berlangsung hingga sore hari. Kedua belah pihak terlihat seimbang hingga keadaan berubah ketika Taqi al-Din memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mencoba untuk menarik sayap kiri tentara salib menjauh dari pasukan tengah mereka. Saladin yang melihat keponakannya mundur mengira pasukan Taqi al-Din telah dikalahkan hingga memaksanya mengirimkan bala bantuan dari pasukan tengah untuk membantunya dan membuat barisannya menjadi melemah. Melihat hal ini, serbuan pasukan salib semakin gencar dan pada momen itu tampaknya Saladin akan segera dikalahkan. Banyak pasukan salib yang membanjiri celah di barisan Muslim. Beberapa tentara salib bahkan mencapai tenda pribadi milik sang sultan. Namun pada situasi ini, tentara salib yang kurang disiplin masuk ke tenda-tenda Muslim dan memilih untuk menjarah harta pada tenda-tenda yang kosong untuk dijadikan rampasan perang. Penjarahan tersebut menghambat serangan tentara salib dan membuat momentum mereka untuk memenangkan pertempuran hilang. Sementara itu, Saladin yang melihat hal ini mengumpulkan kembali pasukannya dan berbalik menyerang pasukan salib. Lebih buruknya lagi, garnisun Acre kini berbondong-bondong keluar dari dalam kota untuk bergabung dalam pertempuran, dan sekarang sayap kiri tentara salib terjepit di antara garnisun Acre dan pasukan Taqi al-Din. Banyak dari pasukan salib yang terbunuh, dan bahkan komandan veteran mereka, Gerard de Ridford,
berhasil tertangkap. Sedangkan para pasukan salib yang masih menjarah di dalam tenda Muslim juga banyak yang ditangkap atau terbunuh. Pasukan Saladin terus menyerbu hingga mencapai pinggiran tenda tentara salib, bahkan hampir mencapai tenda mereka. Tetapi pasukan Muslim akhirnya mundur dari medan perang setelah melihat pasukan cadangan tentara salib yang berada di tenda mereka tiba untuk memperkuat barisan tentara salib. Korban dalam pertempuran pengepungan Acre diperkirakan sekitar 7.000 orang di pihak Muslim dan 10.000 di pihak tentara salib. Gerard de Ridefort yang tertangkap juga dieksekusi pada hari itu. Keesokan harinya, penasehat Saladin menyarankan untuk menyerang pasukan salib sebelum bala bantuan mereka terus berdatangan. Namun Sultan menolak usulan ini dan memilih untuk mengistirahatkan pasukannya, sebuah kesalahan yang nantinya akan merugikan Sultan Saladin. Sementara itu di pihak tentara salib, pemimpin mereka memerintahkan pasukannya menggali parit pelindung di kedua sisi tenda dengan tiang-tiang runcing yang membentang di sepanjang perkemahan. Kemudian datanglah hujan badai dan kabut tebal yang menandakan datangnya cuaca musim dingin menjelang berakhirnya tahun 1189. Musim dingin yang parah itu membawa angin yang cukup kencang hingga menyebabkan kapal-kapal Kristen tidak dapat berlabuh. Sebagian armada mereka berlayar pergi untuk mencari suplai dan tambahan bala bantuan, termasuk komandan militer mereka, Conrad de Montferrat. Namun, situasi di dalam kota Acre juga menjadi semakin sulit karena blokade tentara salib itu, pasokan makanan di dalam kota mulai menipis. Dan dengan kondisi yang memprihatinkan tersebut, seorang perwira di dalam kota ingin membuka negosiasi dengan tentara salib. Mereka bersedia untuk menyerah asalkan keselamatan mereka harus dijamin, namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh musuh mereka. Tidak lama berselang bala bantuan umat Muslim sedang dalam perjalanan dari laut yang dipimpin oleh Hossam ad-Din Lulu dan saudara Saladin yang bernama Al-Adil. Dan pada tanggal 17 Desember 1189, 50 kapal Mesir memasuki pelabuhan dan menyerbu kapal-kapal tentara salib hingga berhasil mengusir mereka. Armada itu membawa 10.000 prajurit baru bersama dengan makanan dan senjata. Hal itu sedikit membuat lega bagi orang-orang yang berada dalam pengepungan. Lalu pada tanggal 20 Maret 1190, Conrad de Montferrat yang sebelumnya mencari bala bantuan dan alat pengepungan berlayar dari Tyre menuju kota Acre dengan armada sejumlah 50 kapal. Sebelum melewati pelabuhan Acre, armada Conrad dicegat oleh kapal-kapal Muslim. Pertempuran laut pun berlangsung hampir sepanjang hari ketika kedua belah pihak saling menembakkan api dan melemparkan pengait satu sama lain, sehingga memungkinkan para prajurit bertempur dalam jarak dekat. Armada Kristen yang lebih dominan berhasil mengusir armada Muslim serta mengirimkan perbekalan dan bala bantuan yang sangat dibutuhkan ke tenda tentara salib. Lalu sepanjang bulan Maret hingga April, bala bantuan tentara salib terus berdatangan. Dengan semakin bertambahnya jumlah pasukan Kristen, memungkinkan Guy untuk melancarkan serangan sekali lagi. Pada saat itu Saladin sebenarnya mampu mengumpulkan lebih banyak pasukan untuk mengalahkan tentara salib. Namun kekhawatirannya akan pergerakan Kaisar Frederick Barbarossa dari utara membuatnya tidak dapat berkonsentrasi untuk menghadapi musuh yang berada di Acre. Setelah musim dingin berlalu, tentara salib membangun menara pengepungan dengan kayu yang sebelumnya dibawa oleh kapal dagang Italia setinggi 30 meter dan mampu menampung hingga 500 pasukan. Menara-menara ini mereka tutupi dengan kulit yang direndam dalam air cuka yang diyakini tentara salib dapat memberikan perlindungan tambahan dari serangan musuh. Menara itu sudah siap pada akhir bulan April.
Dan pemandangan Six Tower yang besar itu menimbulkan ketakutan di pihak garnisun Acre, sehingga mereka ingin mengadakan negosiasi kedua dengan tentara salib. Namun sekali lagi, tentara salib menolak perdamaian tersebut. Mereka yakin bahwa mesin pengepungan itu akan memberikan mereka kemenangan gemilang yang mereka harapkan. Dan pada tanggal 5 Mei 1190, tentara salib memulai serangan mereka. Saat menara besar itu bergerak ke depan, para pemanah Kristen bertempur melawan pemanah Muslim yang berada pada dinding kota. Akhirnya jembatan dari menara pertama dijatuhkan di tembok pembatas kota. Para tentara salib berusaha menerobos masuk, tetapi saat mereka terus maju, pasukan Muslim menembakkan pelontar yang diisi api ke arah menara pasukan Kristen yang bergerak dengan lambat. Ketiga menara tersebut terbakar selama beberapa waktu, hingga akhirnya runtuh satu demi satu, dan semua orang yang berada di dalam menara tewas dalam kobaran api. Sedangkan para tentara salib yang berhasil menaiki tembok dari menara pertama berhasil dikalahkan, dan serangan tanggal 5 Mei itu telah gagal total. Beberapa bulan setelahnya, pengepungan mereka masih belum membuahkan hasil. Panas yang menyengat dan tumpukan mayat yang semakin banyak di sekitar kamp dan tembok pengepungan menyebabkan wabah penyakit melanda tentara salib. Bahkan Ratu Sibila juga tewas pada momen-momen ini. Dan pewaris Yerusalem yang sah sekarang ada di tangan saudara tiri Ratu Sibila, yaitu Isabella, anak dari Raja Almarik pertama. Dan singkat cerita, Konrad de Montferrat yang melihat momen ini kemudian menikahi Isabella hingga membuatnya mendapatkan legitimasi atas hak untuk menjadi Raja Yerusalem. Hal ini membuat hubungannya dengan Guy de Lusignan yang masih ingin berkuasa menjadi Raja Yerusalem semakin keruh, hingga nantinya membuat Konrad meninggalkan Acre pada akhir-akhir pengepungan. Dengan kondisi wabah di medan perang yang semakin buruk, pasukan tentara salib memilih untuk melakukan serangan selanjutnya. Dan pada tanggal 25 Juli tahun 1190, mereka menyerbu garis Muslim di utara Acre. Serangan kejutan tentara salib itu membuat pasukan Taqi al-Din terdorong mundur dan terlihat akan berhasil memenangkan pertempuran. Tetapi itu hanyalah jebakan dari Taqi al-Din. Ketika para infanteri terus maju, pasukan Taqi al-Din terus mundur hingga melewati tenda mereka. Para prajurit yang kurang disiplin ini sekali lagi melakukan penjarahan di tenda-tenda Muslim. Saladin yang melihat momen ini kemudian melakukan manuver untuk menyerang musuh yang tidak terorganisir itu. Mereka berhasil mengepung tentara salib dan menghancurkan pasukan mereka. 9.000 tentara salib tewas dalam serangan yang gagal ini, dan sisanya melarikan diri kembali ke tenda mereka. Tiga hari kemudian pada tanggal 28 Juli, 10.000 bala bantuan tentara salib tiba di kamp di bawah pimpinan Henry de Champagne. Kontingen Henry itu terdiri dari pasukan Prancis di bawah Raja Philip II yang masih dalam perjalanan. Dan pada bulan September tahun 1190, kontingen Inggris yang dipimpin oleh Baldwin Uskup Agung dari Canterbury mendarat dan memberitahu para pengepung bahwa Raja Richard dari Inggris telah berangkat ke Tanah Suci. Terdengarnya berita ini membuat moral pasukan salib kembali meningkat. Kemudian Saladin mendapat kabar bahwa Kaisar Romawi Suci Frederick Barbarossa telah meninggal pada tanggal 10 Juni. Kenapa Barbarossa bisa meninggal pada tanggal tersebut? Yang terakhir kita lihat tentang Barbarossa dan tentara salib Jermannya, mereka telah menyeberang dari Gallipoli menuju Anatolia dengan bantuan perahu-perahu dari Bizantium setelah dia mencapai kesepakatan dengan Kaisar Ishak II. Tentara Jerman menyeberang ke wilayah Turki pada akhir April tahun 1190.
Sebelumnya Kilij Arslan kedua, seorang pemimpin dari Kesultanan Rum, berjanji kepada pasukan salib yang dipimpin oleh Frederick Barbarossa bahwa mereka diizinkan bebas melewati wilayahnya di Anatolia. Namun putra-putranya yang merupakan kepala suku setempat tidak setuju dan berperang melawan tentara salib di pertempuran Philomelion. Ini merupakan konflik pertama mereka dengan umat Muslim dan berhasil mengalahkan pasukan Rum di bawah pimpinan putra Kilij Arslan kedua yang bernama Kai Khusrau pertama. Dan setelah kemenangan itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Kesultanan Rum dan terjadilah pertempuran Iconium, di mana tentara kekaisaran berhasil mengalahkan pasukan penjaga dan merangsek masuk ke dalam benteng. Dan kota itu pun jatuh ke tangan tentara salib. Setelah kemenangan tersebut, tentara salib mengambil harta rampasan perang sebesar 100.000 mark dan membekali diri mereka dengan kuda, gandum, dan kedelai. Kemudian mereka beristirahat selama 5 hari di dalam kota dan berkemah di Taman Sultan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan pada tanggal 26 Mei dan sepakat bernegosiasi sekali lagi dengan Sultan Kilij Arslan untuk diberikan akses melewati wilayahnya. Barbarossa juga menyandera 20 bangsawan untuk memuluskan perjalanan mereka dan kejadian penyerangan tidak terulang lagi. Namun bencana tak terduga terjadi pada tanggal 10 Juni 1190 ketika Kaisar berjalan mendahului pasukannya menuju Sungai Salef. Di saat dia melakukan penyeberangan melewati sungai tersebut, kuda Kaisar kehilangan pijakan di tengah arus sungai yang deras hingga membuat Kaisar terlempar ke sungai. Dengan baju zirah milik Kaisar yang berat, dia tenggelam dan terbawa arus sungai hingga nyawa sang Kaisar pun tidak dapat terselamatkan. Dengan kejadian itu, salah satu pemimpin yang paling berpengaruh pada Perang Salib ketiga telah tewas. Kemudian kepemimpinan diteruskan kepada putra Frederick Barbarossa yang bernama Frederick ke-6 dari Swabia. Namun karisma Frederick tidak sebesar ayahnya, hingga membuat kontingen tentara salib Romawi suci menjadi berantakan. Banyak bangsawan yang memutuskan untuk kembali ke Eropa. Beberapa juga tewas dikarenakan penyakit, sedangkan mereka yang melanjutkan perjalanan dengan Adipati Swabia itu hanya tersisa sekitar 5.000 pasukan. Mereka meneruskan perjalanan menuju Tripoli dan akhirnya bergabung dalam pengepungan Acre pada bulan Oktober di tahun yang sama. Sedangkan ke Acre sepanjang musim dingin tahun 1190 hingga 1191, wabah dan kelaparan melanda kamp tentara salib. Ribuan tentara berkumpul dalam cuaca yang sangat dingin di luar tembok Acre. Henry dari Champagne menderita penyakit dan bahkan nyaris tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan Frederick ke-6 dari Swabia terserang penyakit malaria dan meninggal pada tanggal 20 Januari 1191. Selain itu, persediaan makanan tentara salib terus berkurang. Mereka yang masih hidup memakan apapun yang dapat mereka temukan, termasuk potongan rumput dan bangkai-bangkai kuda yang telah mati. Pasukan salib dapat bernafas lega ketika Raja Filipe dari Perancis mendarat dengan suplai yang penting berupa gandum dan jagung serta membawa tentara baru. Sementara itu di utara, Raja Richard telah berhasil merebut Siprus pada tanggal 1 Juni dan mengatur ulang pasokan mereka sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke kota suci.